Halo semuanya. Suara aku kedengeran nggak? Suara gue kedengeran nggak? Aman kah? Kedengeran kok. Oke. Ini udah jam berapa? Oke. Mungkin biar cepat, biar gak mepet buka juga. Mungkin gue langsung ini aja, langsung mulai aja. Wait. Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Ini biar. Oke. Oke. Halo semuanya. Jadi sekarang kita spamen AK1 untuk UTS besok. Nah, di AK1 itu mungkin gue bilang dulu. Jadi di AK1 tuh dulu UTS-nya tuh yang bab yang week 1 sama week 2 yang tentang teori-teori gitu, tentang framework, tentang yang teori-teori lah itu kalian tahu. Itu tuh kalau dulu waktu online tuh dia bakal pilihan ganda gitu. Jadi di sini mungkin gak gue bahas ya, soalnya tuh kayak tinggal baca doang sih, nggak ada harus paham banget gitu, nggak, tinggal baca aja. Yang di sini yang gue kasih apa kayak caranya gitu, mungkin yang kita tulis yang esai gitu. Nah kemarin tuh selain yang teori, jadi yang bab-bab selanjutnya bab 3 pertemuan 3 sampai pertemuan 7 itu ada esainya. Nah, ini soal UTS tahun lalu, soal UTS gue tahun lalu. Coba gue kerjain lagi. Jadi mungkin kita bahas ini aja ya. Mungkin harusnya nggak beda-beda jauh sih setiap UTS AK1. Oke. Mungkin yang pertama chapter 3, week 3 itu tentang income statement kan. Kalau misal kalian sadar, income statement tuh sebenarnya udah pelajarin di PA kan. Mungkin bedanya di PA sama di AK1 tuh, kalau nggak salah tuh, kalau di AK1 tuh udah ada jadinya judulnya tuh comprehensive income statement gitu. Soalnya ada other comprehensive income, ada OCI-nya. Nah, tapi untungnya yang sekarang itu soalnya kalau kita baca dulu deh. Nah, di sini kan disebutin nih, dikasih laporan laba ruginya si PT Anjoli. Desember 31, di sini ditulisin nih, sales-nya udah diketahuin 1,9 juta, COGS-nya udah diketahuin, pokoknya beban-bebannya udah ketahuin nih. Sales diskon ketahuin, general expense diketahuin. Di sini udah jelas banget net income-nya udah diketahuin 63. Nah, ini kan laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi tahun 2021. Nah, di sini itu kayak belum sesuai form yang seharusnya di PSAK gitu. Jadi sebenarnya concernnya kenapa kalian tuh belajar income statement lagi di AK1 itu kalian tuh harus bisa ngebuat income statement yang sesuai PSAK, yang urutannya dan step-stepnya tuh sesuai dengan PSAK gitu. Kalau gini doang kan nggak, ini nggak sesuai ya, yang pendek banget ini nggak sesuai. Yang sesuai itu yang agak panjang ini yang bakal kita kerjain. Nah, gimana caranya? Nah, ini informasi tambahan yang disebutin. Mungkin langsung aja ya. Jadi, pertama, kita harus nih, kayak biasanya kita cari sales-nya dulu.
Nah, salesnya kan di soal udah diketahuin tuh 1,9. Ya udah kita masukin aja 1,9. Bentar. Wait. Kita masukin aja 1,9 kan di sini. Masukin sales. Terus ada nih disebutin sales discount 200.000. Nah, ingat ya. Jadi kalau misal caranya kita nyari net sales itu gini. Net sales sama dengan sales dikurangin sales return atau sales return and allowance atau barang yang dibalikin gitu loh ke kita. Kita jual barang. Terus sama si pembeli ini itu dibalikin ke kita. Nah, itu bakal ngurangin sales kita. Itu bakal ngurangin penjualan kita ya. Ya logikanya kalian jual nih 100.000, tapi 20.000-nya tuh jelek barangnya, terus dibalikin ke kalian. Berarti kan penjualan kalian berkurang dong, logikanya. Tinggal 80.000. Makanya tuh dikurangin. Terus dikurangin sales diskon juga. Nah, diskon udah jelas ya, kalau diskon, ya berarti kalian dapat duit lebih sedikit dari seharusnya. Makanya kita cari dulu net sales-nya berapa. Caranya sales, dikurangin sales discount. Sales discount-nya udah given ya di sini. 200.000 nih di soal. Terus net sales-nya udah ketemu nih langsung. Kita jumlahin aja. Jadinya 1.700.000. Nah, habis itu gimana sih cara nyari COGS-nya? Nah, biasanya kalau misal di soal tuh nggak diketahuin, ini kan untungnya udah diketahuin ya COGS-nya 1,370. Nah, itu ya udah enak aja, kita tinggal masukin gini. Tetapi kalau misal kita nggak diketahuin COGS-nya, kita tuh bisa pakai cara ini yang nggak panjang nih. Jadi COGS sama dengan beginning inventory ditambah net purchase. Jadi kalian tuh pasti kan beli kan. Kalau perusahaan dagang, kalian tuh beli barang dari orang lain kan. Perusahaan dagang itu perusahaan yang kayak barang yang kalian beli itu langsung kalian jual, nggak kalian otak-atik barangnya, tetap sama barangnya, nggak kalian proses. Maka kalian pasti beli barang dong buat kalian jual lagi. Nah, itu caranya bikin inventory ditambah net purchase. Net purchase tuh rumusnya gimana? Purchase ditambah freight in atau biaya angkut, dikurangin purchase return and allowance, dan dikurangin purchase discount. Itu net purchase, terus dikurangi ending inventory. Nah, itu dapat dah. Itu ntar COGS. Nah, habis itu udah dapet nih COGS-nya 1,370 ribu. Nah, kalau udah ketemu, udah kita masukin COGS-nya, kita tinggal ngitung gross profit doang, ngesumin aja, kejumlahin. Kan ini udah negatif ya. Jadi ini ya, perhatiin ya, kalau misal kalian nulisnya tuh udah negatif, jangan dikurangin lagi, tinggal nambahin doang gitu loh. Kan kalian mau cari gross profit-nya, kalian mau cari laba kotornya kan. Kalau udah nulis negatif, jangan dikurangin lagi, ntar malah bertambah dong negatif-negatif. Jadi kalau udah ditulis negatif, tinggal ditambah aja. Nah, hasilnya berapa nih? Bentar. Hasilnya enggak ada. Wait. Nah, hasilnya 330.000. Nah, habis itu habis udah dapat gross profit, langkah selanjutnya kita tuh harus ngurangin selling price gitu loh, selling price kita. Gross profitnya kan masih kotor nih, kita mau cari laba bersih kan. Nah, stepnya gimana? Kita harus kurangin dulu dari expense yang ada gitu. Ada nih ditulis di soal selling expense, kita kurangin. General expense kita kurangin juga. Nih, angkanya tuh udah given ya dari soalnya, jadi kalian nggak usah ngitung-ngitung lagi, kayak tinggal masukin aja. Nah, di sini ada other expense. Ada expense-nya tuh kan 30.000. Nah, wait. Tapi di sini di additional information disebut ini dalam other expense terdiri dari interest expense senilai 15.000, freight out atau ongkos kirim ke pelanggan 30.000, dan loss of discontinued operation senilai 15.000. Nah, jadi yang kita masukin untuk nyari income from operation itu cuman freight out sama loss on impairment. Soalnya yang discontinued itu nggak kita masukin. Kenapa? Karena loss on discontinued tuh ntar ada bagian sendiri di sini di discontinued operation gitu. Ini udah sesuai PSAK ya. Jadi kayak
emang disendiriin gitu, maunya PSAK itu disendiriin. Jadi gunanya informasi tambahan ini buat kita kita harus tahu gitu loh, mana yang masuk dalam other expense, mana yang masuk dalam discontinued operation. Dan ini setiap soal beda-beda, ntar kalian harus bisa analisis sendiri gitu loh. Biasanya tuh yang masuk-masuk other expense tuh kayak expense yang sering kalian dengar gitu, kayak fact out. Nah, loss on impairment. Nah, itu kita tinggal masukin aja angkanya. Angkanya tuh jangan ambil yang ini ya, other expense 30.000, jangan ambil itu. Kita ambil dari sini, dari yang additional information. Nah, berarti kan interest fact out-nya 30.000. Terus loss on impairment, sorry. Loss on impairment tuh nih, dalam general dan bentar, sorry. Wait. General expense. Oh ya benar. Nah, sorry, kita balik lagi ya dulu. Sorry. Nah, di general administrative expense, nah di sini kan disebutin nih, kalau di soal tuh 90.000 kan. Tetapi kenapa kita nulisnya 63.000? Gara-gara di informasi tambahannya itu ada tulisan nih, dalam general dan administrative expense termasuk senilai 27.000 loss on impairment. Jadi yang di atas itu masih gross gitu loh. Jadi di dalam general dan administrative expense itu ternyata ada bagian dari loss on impairment. Nah, itu nggak boleh kita masukin langsung ke general. Kita harus masukin ke other expense. Soalnya loss on impairment itu masukin ke other expense. Gitu. Jadi kalian harus masukin ke other expense. Kita cari dulu nih bersihnya. Ya udah tinggal 90.000 dikurangin 27.000 kan. Kita masukin nih 63.000. Nah, habis itu loss on impairment-nya kita tadi udah dapat kan 27.000. Terus income from operation kita tinggal ngejumlahin doang. Ngejumlahin dari yang ini, dan dari ini gross profit ini. Dari gross profit itu kalian jumlahin sama total beban yang ada. Ini. Betul. Bener sih? Bener ya? Nah, 165 gitu. Nyampe sini ada yang bingung nggak atau kecepatan gue jelasin ya? Ada yang tanya nggak? Aman kah? Aman? Oh, kalau nggak ada soalnya berarti gue anggap aman ya. Nah, habis itu kita catat lagi nih. Kita udah dapat nih income from operation. Nah, habis itu apa sih yang bakal kita kurangi lagi dari income from operation? Itu kita bakal ngurangin interest expense. Nah, di sini kan nggak disebutin nih interest expense-nya yang di kotakan ini. Nggak disebutin kan? Ya udah kita cari aja di additional tambahan. Di informasi tambahan. Nah, di sini ada nih interest expense 15.000. Jadi kita masukin 15.000. Gitu. Nah, terus kita dapat nih income before income tax. Kita dapat hasilnya 150.000 harusnya. Ya, misalnya 150.000 ya. Dari mana? Dari ini, ya ditambah aja, tambah ini. 150.000. Nah, terus kita kurangi lagi. Kan ini namanya income before income tax ya. Berarti sebelum tax dong. Berarti kita kurangin dulu dengan income tax-nya. Income tax-nya berapa? Di sini disebutin nih, income tax 27.000. Kita masukin 27.000. Nah, terus kita dapat nih income from operation, income from continued operation itu berapa? Kita dapat, itu tinggal nambahin doang dari ini tambah ini jadi 105.000. Nah, kita tuh ini kan udah dapat nih yang continued operation. Kita harus cari yang discontinued juga. Nah, discontinued tuh tadi udah sebutin kan di informasi tambahannya. Loss on discontinued operation senilai 15.000. Nah, udah kita masukin aja. Tapi di sini dijelasin kalau misal di sini ada nih tarif pajak efektif 30% kan. Nah, ini loss on discontinued itu
itu tuh masih kotor gitu loh, 15.000. 15.000 tuh masih kotor. Jadi kita harus ngurangin sama pajaknya. Pajaknya dulu 30% dari discontinued-nya. 15.000. Nah. Nah, ini kan aslinya nih. Aslinya kan 15.000 nih. Tapi kita kurangin dulu nih. Kita kurangin pajaknya 30%. Berarti kan caranya gini nih. Ya tinggal ini dikali 30% dong. Kan dikali 70% dong. Kan pajaknya kan 30%. Berarti kita sisa tinggal 70%. Ya udah kita masukin aja, kaliin aja. Jadinya loss of the operation-nya tuh 10.500. Ya udah kita langsung dapat nih net income-nya. Caranya ini dikaliin ini aja. Dapat 94.500. Nah, sebenarnya dari sini tuh kalian udah selesai gitu loh. Harusnya ya. Nah, tapi kalau di AK1 itu juga kalian harus ngitung earning per share gitu. Kita harus ngitung earning per share. Caranya gimana? Caranya nyari EPS tuh net income dikurangi preferred dividend dibagi share ordinary. Nah, di sini disebutin kan, kalau misal PT Anjali Bintang Bersinar itu memiliki 60.000 lembar saham yang beredar selama 2021. Dan kita tinggal nyari nih. Ini bebas sih, kalian bisa cari langsung net income atau kalian rinci lagi kayak gini. Income from continued operation berapa, discontinued operation berapa. Ini coba gue rinci ya. Jadi ini tuh caranya. Bentar, sebenarnya. Nih, dari mana 1,75 itu caranya dari dari 105 dari 105 ini dari 105 ini dibagi kan saham yang diedarkan 60.000 bagi 60.000 gitu 1,75. Kita kan nggak ada preferred dividend, ya udah anggap aja preferred dividend itu 0. Terus discontinued operation gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya tuh gue hitungin. Nah, caranya tuh dari sini kok dari situ. Dari sini dibagi 60.000. Jadi yang dibagi sahamnya tuh discontinued operation sama continued operation. Kita dapat nih 0,175. Nah, kalau kalian mau langsung tuh bisa. Berarti yang dibagi itu apanya? Net income-nya dong yang dibagi 60.000. Nah, hasilnya 1,575. Gitu cara nyari PS. Nah, ini udah selesai sih nyampe maksudnya yang income statement udah selesai. Nyampe sini ada yang bingung nggak sebelum kita lanjut soal selanjutnya? Cukup basic sih. Ada yang tanya, guys? Aman kah? Aman kah? Nggak ada yang bingung ya? Kita next ya. Iya, ada yang tanya? Terus barusan siapa tuh? Oke deh, kita lanjut aja ya ke SOVP. Nah, soal nomor 2 itu statement of financial position. Jadi ini ya, kalau kalian disuruh SOVP itu pasti ya kalian bikin statement of financial position lah. Nah, ini tuh udah template gitu loh. Template tuh pasti gini. Kayak urutannya kalian tahu lah dari PA, aset, non current aset, current aset, non current aset, total aset berapa, liabilitas sama equity. Nah, ini sebenarnya ya soal yang ini tuh tinggal masukin aja gitu loh ke tabelnya. Nah, kita masukin nih current asetnya itu apa aja. Bentar, kita lihat current asetnya. Cash itu ada cash nih. Ada cash, ada kan cash nih, cash bawa sendiri nih, cash 67.500 kan masuk current asset nih. Udah kalian masukin ke current asset cash. Terus inventory pasti ada dong. Inventory mana sih? Inventory. Ini ada nih inventory 138, masukin aja. Terus prepaid advertising itu masuk current asset 16.000. Supplies masuk juga 23.720. Ada kan di ini. Kalian tinggal
sebenarnya basicnya tuh tinggal ngekategoriin gitu loh, mana yang aset, mana yang current aset, mana yang liabilitas, mana yang ekuitas. Ini total asetnya udah ketemu, pasti kalian tinggal ngejumlahin, hasilnya 245.000. Nah, terus yang non current aset itu pasti kan isinya ini ya, mostly PPE kan, kayak apa sih, property, plant sama equipment kan. Jadi kita cari nih yang non current asset. Non current asset itu kan yang lebih dari kayak 1 tahun kan, masa kebergunaannya tuh lebih dari 1 tahun. Apa aja? Di sini ada equipment. Bentar. Ini coba gue isi dulu deh, biar gampang. Nah, di sini ada equipment kan. Equipment kalau kita lihat di sini tuh ada nih equipment 25.000. Nah, terus di sini ada juga ACC depreciation gitu, accumulated depreciation. Nah, kita harus nulis equipment di SOVP itu senilai netnya gitu loh. Nggak boleh kita nulis 25.000, kita harus ngeluarin dulu dengan ACC depre-nya senilai 5.000. Makanya kita kurangin dulu 5.000, jadinya equipment-nya tinggal 20.000. Di sini kan sebutin nih accumulated depreciation equipment 5.000. Nah, terus kita ada building juga kan. Building itu building tuh 105.600. Nah, tapi ini masih gross, masih kotor. Ternyata ada accumulated depreciation juga 22.500. Kita kurangin lagi nih 22.500. Udah net nih 83.100. Nah, habis itu apa lagi yang masuk PPE? Land dong. Land berarti masuk land, masuk 135. Nah, di sini ada nih wait. 135. Land 135 ya? Ini. Jadi land di sini kan 205.980 ya. Tapi kita maksudnya 135 gitu. Itu dari mana? Nah, di sini disebutin nih di informasi tambahan. Termasuk dalam land adalah lahan dengan biaya perolehan 40.980 yang tidak digunakan dalam operasi dan yang akan dijual menunggu kenaikan harga di kemudian hari. Itu ada tuh 40. Ada sebagian lahan yang bakal dijual gitu loh. Tapi dijualnya tuh masih nunggu-nunggu selanjutnya. Makanya itu kayak kan tuh belum pasti tuh ngejualnya. Dia ngejual ketika harganya naik. Kan kita nggak bisa mastiin ya harga naik itu bakal habis ini atau 3 tahun yang akan datang. Makanya kita catatnya tuh investment online 40.980. Nah, sedangkan yang B, lahan dengan biaya perolehan 30.000 yang akan dijual dalam waktu dekat nih, garis bawain dalam waktu dekat sesuai keputusan rapat di rasi tanggal 20 Desember. Itu berarti kita bisa simpulin dong kalau misal 30.000 dari land itu bakal dijual dalam waktu dekat gitu. Berarti kita tulis land hot for sale gitu, 30.000. Udah mau dijual nih, emang mau dijual 30.000. Nah, sisanya itu landnya emang ya agak diapa-apain, emang digunain gitu. Jadi lahan yang mau dijual itu ada 30.000 sama 40.980. Nah, ini sisanya gitu loh. Kayak kan ini dari ini ya, dari ini land 205.980 itu dikurangin sama 30.000, dikurangin lagi sama investment online. Jadi 135 sisanya gitu landnya. Nah, kita dapat nih total non current aset 309 ribuan ini. Jumlahin current aset sama non current aset. Hasilnya 554.300. Yang aset selesai ya, yang bagian aset kelar, kita lanjut ke liabilities. Nah, yang liabilitas kan kayak kewajiban ya, kayak utang-utang, payable. Pokoknya kalian ingatnya tuh kalau liabilitas itu kata apa ya? Ciri khasnya tuh yang payable gitu. Yang payable itu pasti masuk liabilitas lah. Nah, kita tulis kita ini dulu deh biar kelihatan. Nah, pertama nih kita tulis nih notes payable short term. Nah, kenapa nih ada short termnya? Padahal kan di sini nggak ada nih notes payable, ya udah notes payable doang kan. Tetapi kalau kalian baca lagi di informasi tambahan itu disebutin pada notes payable terdiri dari 6.600 yang akan jatuh tempo pada 30 September
2022 dan 15.000 yang akan jatuh tempo pada 30 September 2023. Berarti yang 6.600 itu kan satu tahun kurang yang akan datang kan. Kayak itu udah short term gitu loh. Dia udah current. Dia jadi current liabilities. Soalnya dia tuh nggak lebih dari 1 tahun payable-nya. Sebelum 1 tahun kalian tuh harus ngebayar payable itu yang 6.600. Makanya not payable yang short term itu masuk current liabilities karena itu bakal dibayar, dekat-dekat tuh bakal dibayar. Makanya kita masukin 6.600. Nah, terus tax payable nih pasti current ya. Soalnya kan tax payable setiap tahun kalian harus ngelaporin pajak kalian kan. Mereka tuh masuk current liabilities. Salaries payable pasti current. Soalnya kan kalian jual kan. Jualan ya pasti current lah. Salaries. Oh, sorry. Salaries tuh gaji. Nah, kalian kan pasti gaji, nggak mungkin dong kalian ngeutang gaji selama bertahun-tahun. Jadi, ya pasti kalian bayar setiap bulan salaries payable. Itu makanya masuk current 1.400. Itu udah ada di soalnya 1.400. Terus interest payable juga itu pasti current. Soalnya kan interest tuh kadang per bulan ya. Misal kalian punya utang atau punya utang lah, itu ada interestnya kan. Itu interestnya kan dihitungnya kan per bulan kadang. Nah, jadi 1.600. Nah, terus apa aja yang masuk non-current? Berarti kalau misal tadi not payable-nya tuh dibagi short term, berarti pasti ada yang long term dong, not payable-nya. Nah, not payable-nya yang long term berapa? 15.000, sesuai dengan soal nih, 15.000. Nah, terus uh, bonds payable-nya berapa? Bonds payable-nya sini ada nih. Bonds payable. Nih, 136. Kenapa bonds payable masuk non-current? Soalnya kalau misal kalian tahu, bonds payable itu obligasi gitu loh. Obligasi itu jarang banget yang 1 tahun. Jatuh temponya tuh 1 tahun tuh jarang banget. Pasti bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun sih, kayak lebih dari 1 tahun lah. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Jadi makanya kebanyakan bonds payable itu masuk ke non-current. Tapi kalau misalnya di soal ntar disebutin bonds payable jatuh tempo dalam 1 tahun, berarti kalian harus masukin ke current liabilities gitu. Tergantung jatuh temponya. Nah, ini kita masukin ke non-current ya, bonds payable-nya. Terus udah nih kita tinggal totalin liabilitasnya berapa? 165 100. Nah, terus kita lanjut nih ke equity. Equity komponennya apa aja? Kan komponen equity itu tuh ada return earnings sama share capital ordinary ya. Nah, di sini kalau kalian return earnings di sini kan masih tanda tanya ya. Nah, ini tuh kita harus cari dulu. 299.200 tuh harus kita cari dulu gitu. Dari mana? Nah, ya udah kita tulis aja ini. Awalnya kita tulis return earnings. Terus ini ya udah kita kosongin dulu. Terus kita tulis dulu share capital ordinary. Kan pasti masuk equity kan, 90.000. Nah, total equity tuh ntar aja sih. Nah, gimana sih cara kita dapet ini? Kalau kalian ingat kan persamaan dasar akuntansi kan aset sama dengan liabilitas plus equity kan. Nah, berarti yang hijau ini, yang total aset ini, itu harus sama gitu loh. Total liabilitas dan equity itu harus sama jumlahnya dengan total aset. Ya udah kita isi dulu aja di sini. Di sini isi dulu kayak total aset 554. Nah, berarti kita bisa cari dong return earnings-nya berapa dari ya udah kita kurangin aja, kayak ngebalik aja sih, ngebalik jurnalnya. Nih, rumusnya. Aset atau total liabilitas ini sama aja. Aset dikurangin total liabilitas. Ini total liabilitas, kayak ini dibalik gitu loh. Kan ini awalnya kayak gini. Kayak dikurangin aja. Dibalik. Nah, aset dikurangin total liabilitas, dikurangin share capital ordinary. Nah, sisanya itu pasti return earning gitu. Sisanya itu pasti return earnings. Nih, kita coba ya. Kita coba nih. Aset dikurangin liabilitas. Nah, kalau aset dikurangin liabilitas, pasti kan dapatnya ekuitas kan. Nah, di ekuitas itu, ternyata di ekuitas kita ada 2 komponen. Ada share capital sama return earnings. Nah,
share capitalnya kan udah diketahui nih 90.000. Berarti kita tinggal cari dong, cari return earnings-nya dong. Dengan cara gimana? Ya udah kurangin aja sama share capitalnya juga. Kayak logika matematika biasa. Nah, udah ketemu deh. 299 200 gitu. Kalau kalian jumlahin nih total liabilitas, ya bentar. Ini total equity-nya kalian jumlahin dulu. Jumlahin berapa sih? Sum. Nah, nggak ada tambah. Nah, 389.200 ya. Kalau misal kalian jumlahin nih total liabilitas ditambah total liabilitas ditambah total equity pasti sama total aset gitu. 554 300. Nah, udah balance nih. Nanti kalau udah balance, ya kemungkinan besar kalian bener ya kalau udah balance gitu. Bentar, kayaknya tadi ada yang kelewat. Oh ya, nih. Prepaid advertising di sini tuh kalau kalian lihat nih di sini prepaid advertising. Mana sih? Mana? Prepaid. Enggak ada. Prepaid. Bentar. Harusnya ada ya? Oh ini, prepaid advertising 16.000. Ya udah tinggal masukin 16.000 gitu. Oke. Next, bentar. Ada yang salah nih. Ini tuh. Oh ya, udah benar. Benar. 16.000. Ya tetap 16.000. Oke. Sampai sini ada ini nggak? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Atau kecepatan? Ada yang tanya kah? Sebelum kita cash flow nih, yang cukup pusing ya cash flow. Ada yang mau tanya, guys? Tanya aja guys, kalau bingung nggak apa-apa. Aman kah? Aman? Kasih ini dong, kasih tanda kalau aman, biar tahu. Aman kah? Itu ada yang mau nanya di chat. Oh di chat, gimana ya ngeliatnya? Wait. Apa mau gue bacain aja? Oh ya coba deh, ya udah bacain deh. Kak, kalau AOC itu masuk sini juga ya kak? AOC. Oh, accumulate other companies income ya. Itu ntar AOC ntar itu masuk ke sini kalau nggak salah, ke equity AOC. Kalau ada AOC ya. Tapi kalau ini kan nggak ada ya AOC. Nah, ntar tuh ada AOC, ada APIK tuh di sini kalau udah belajar, ada APIK juga masuk ke equity. Gitu. Udah menjawab kah? Ini gimana cara gue ini ya? Biar tahu. Oh. Stop. Udah menjawab kah? Aman kah? Ada yang tanya lagi? Aman kah? Aman ya? Ya udah aman ya. Kita lanjut ya. Nah, ini cash flow ya. Momok dari semua anak akun. Jadi cash flow ini muncul lagi di AK1. Sebelumnya di PN juga muncul kan. Nah, ini cash flow ini sebenarnya cukup ini ya, cukup complicated. Soalnya kita harus bisa ngelogika gitu loh. Gimana perputaran cash gitu. Cashnya masuk atau keluar gitu-gitu. Itu harus bisa kita logika. Nah, mungkin sebelum soal gue jelasin dulu deh dikit gitu tentang cash flow. Nah, cash flow tuh simpelnya apa sih? Cash flow tuh kenapa dibuat? Gunanya tuh apa? Cash flow tuh dibuat untuk agar perusahaan tuh tahu tuh cash yang keluar masuk waktu periode itu tuh berapa cash bersihnya. Soalnya kalau misal kita ngandelin dari net income doang itu nggak bisa. Soalnya di net income itu kan masih kotor ya. Di net income tuh ada depreciation expense yang sebenarnya
depreciation expense itu nggak ngurangin cash kalian. Meskipun ada depreciation expense, duit cash kalian nggak berkurang kan? Kayak itu nggak berkurang, makanya net income tuh nggak bisa ngegambarin secara benar gitu loh perputaran cash yang ada. Soalnya tuh banyak hal-hal yang perlu kita singkirin dari net income, dari di dalam net income. Makanya kita perlu cash flow gitu. Kita perlu laporan yang bisa nge-track nih cash kita keluar masuknya tuh gimana, gara-gara apa gitu. Makanya cash flow tuh dibuat. Nah, cash flow itu ada tiga. Kita kalau mau bikin laporan cash flow, kalau kalian tahu juga di kelas diajarin itu ada 3 nih. Ada operating, ada bagian operating, ada yang cash buat investing, ada yang cash untuk financing. Nah, ini gue kasih tahu gini biar kalian gampang gitu loh. Nah, jadi kalau operating itu mostly berkaitan dengan akun-akun current asset, current liabilitas, dan net income gitu. Jadi kalau kalian ngerjain operating, ya udah kalian cari aja akun-akun 3 ini gitu loh. Yang lain jangan dipeduliin gitu. Kalian cari aja net current asset, current liabilitas, sama net income. Net income. Oh iya ya, net income bener, net income. Nah, kalau kalau investing itu pasti berhubungan dengan net current asset. Soalnya kan investing ya. Investing tuh kayak ini loh, kayak kalian punya aset yang ya aset kalian gitu. Kalian invest. Contohnya kayak equipment kayak mobil, kayak mesin, gitu kan investasi kalian kan. Makanya itu masukkan di investing. Makanya non current asset tuh masukkan ke investing. Nah, kemudian financing. Financing itu kan berarti pendanaan kan. Kayak ya kalian tuh dapat dana tuh dari mana aja. Ya udah berarti kalian tuh harus merhatiin dari non current liabilitas sama ekuitas gitu. Nah, pendanaan tuh kenapa non current liabilitas? Soalnya tuh yang kadang yang besar, yang gede-gede itu dari non current liabilitas kayak bonds payable, kayak kayak apa lagi ya? Kayak notes payable. Itu kan pasti kalian dapat utangan, kalian ngutang ke orang, itu besar kan? Jadi bisa dibuat pendanaan. Beda lagi sama operating. Kalau operating itu kan masuk current liabilitas. Itu kayak kecil-kecil, kayak cuma account payable gitu-gitu. Yang tax payable itu kan kecil ya jumlahnya. Jadi kayak masuk operating aja, operasi kalian, operasi setiap hari kalian. Tapi kalau financing itu kita cari tahu nih dana perusahaan kalian tuh berjalan tuh gara-gara dana siapa sih? Dana dari mana sih? Makanya non current liabilitas plus equity itu masuk ke financing gitu. Nah, di cash flow itu tuh ada 2 metode untuk nyari operating income. Jadi yang operating income tuh ada 2 metodenya. Ada direct method sama indirect method. Tapi yang investing sama financing itu ya udah cuma satu, sama aja gitu. Nah, bedanya apa? Yang direct method tuh kayak dibagi-bagi gitu loh. Simpelnya tuh kayak dibagi-bagi. Dibagi-bagi setiap perjalanan case-nya. Nah, ini sebenarnya nggak usah kalian hafalin sih. Gue kasih logikanya aja. Jadi kalau ini cara gue ya. Kalau direct method itu kalian harus bagi menjadi 6 bagian ini. Pertama nih, cash receive from customer. Jadi cash yang diterima dari customer, berarti kalian jualan dong. Nah, berarti kalian harus tulis tuh salesnya. Salesnya harus kalian tulis dulu. Terus kalau misal nih, kan kalau misal cash flow itu identik dengan ini kan, difference ini kan. Perbedaan antara angka yang Desember 21 sama Desember 20 tuh kan beda-beda nih. Nah, kalian harus cari dulu difference-nya tuh berapa. Tapi kalau misalnya di ujian, kadang tuh udah given, udah dikasih tahu gitu loh difference-nya. Nah, itu difference itu yang kalian masukin ke perhitungan-perhitungan ini, ke cara-cara ini. Nah, nih logikanya ya. Kalau nih kalau kalian lihat nih yang depan-depan ini nih, ini yang depan nih, yang akun paling depan nih, sales, COGS, operating expense, salaries expense, interest expense, income tax payable,
ini kalian tuh nggak boleh ngambil dari difference-nya. Itu nggak gitu konsepnya. Jadi kalian kalau yang depan-depan ini yang buat pengurang, yang kayak apa ya, kayak modal kalian buat berkurang formula ini, itu kalian ngambil dari yang ini, yang Desember 21, yang terbaru gitu, yang udah akhir. Jangan yang dulu gitu. Ntar mungkin kebayang ya. Ntar. Nah, ya udah sales kan, terus decrease in AR. Nah, kenapa decrease in AR itu malah menambah sales? Logikanya gini, kalau decrease in AR ya, kalian punya kalian punya piutang kan, AR, kalian punya account receivable. Nah, ternyata di tahun depan jumlah account receivable kalian tuh berkurang gitu loh. Berarti kita bisa tahu dong, berarti selama tahun berjalan itu kita ada piutang yang berhasil kita tagih gitu loh. Ada piutang yang berhasil kita dapetin, kita dapat cash. Makanya decrease in AR itu bakal menambah cash kita gitu. Bakal menambah cash kita, makanya tuh positif di sini. Sebaliknya, kalau misal AR-nya tuh dari tahun yang lalu sampai tahun sekarang itu ternyata bertambah, berarti kan harusnya kita dapat cash, tapi kita nggak jadi dapat cash karena ya jadinya ternyata masih piutang. Makanya kita kurangin nih, kita kurangin kalau misal AR-nya tuh nambah gitu. Nyampe sini bingung nggak? Soalnya ini harus paham ya logikanya. Paham kah? Kalau tanya langsung ini aja ya, on mic gitu nggak apa, biar gue tahu gitu. Aman kah? Aman lah ya. Aman ya. Kita next dulu deh. Nah, terus ada nih cash paid to suppliers yang bagian kedua kan. Nah, cash paid to supplier kita ngambil apa? Bahan bakunya COGS. Soalnya kan kita jualan ya. Berarti kalau kita jualan ya udah, berarti kita COGS-nya. COGS-nya yang kita otak-atik. Nah, kalau di difference-nya tuh terlihat account payable-nya tuh naik, increase, itu kita bakal menambah gitu loh, menambah cash kita. Kenapa? Ya logikanya aja. Kalau misal kalian tuh bentar. Decrease in AP. Oh ya, kalau misal kalian tuh utang ya. Ini logika gampang pakai decrease deh. Kalau misal utang kalian tuh berkurang, berarti selama periode itu kalian membayar utang dong. Makanya utang kalian tuh berkurang dan ngebayarnya pakai apa? Pakai cash kalian. Makanya tuh kalian harus ngurangin cash. Makanya tandanya negatif gitu. Soalnya cash kalian buat ngebayar utang kalian gitu. Makanya yang di tahun setelahnya utang kalian itu berkurang. Soalnya udah kalian bayar. Kalian bayar pakai cash. Nah, makanya tuh dikurangin gitu. Nah, selanjutnya ini kebalikannya aja ya. Kalau misal decrease in AP itu berkurang, ya udah kalau increase in AP itu bertambah gitu. Nah, terus ada inventory. Nah, gini, kalau misal kalian beli inventory nih, kalau misal kalian beli inventory kan berarti inventory kalian bertambah kan, increase in inventory. Nah, kenapa tandanya tuh negatif? Ya soalnya kalian beli inventory. Kalian beli inventory, cash kalian berkurang dong. Keluar cash kalian. Makanya itu dikurangin di sini. Gitu. Nah, tapi logika itu tuh kenapa ya? Ini sebenarnya beda sama yang kalau nggak salah di PPT tuh beda. Bukan beda sih, gue tuh ngebikin biar gampang aja. Soalnya kalau di PPT tuh dibalik-balik gitu loh. Nah, kalian tuh bisa pakai logika yang gue jelasin barusan tuh kalau misal COGS-nya tuh kalian bikin negatif. Jadi selain sales, semua ke bawah ini yang depan itu kalian bikin negatif aja gitu. Kalian bikin negatif. Gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Kalian bikin negatif aja biar logikanya tuh gampang di sini di setelahnya. Kalau kalian positif, ntar kebalik-balik lagi logikanya. Ini harus negatif, ini harus positif, kayak gitu. Jadi bebas sih kalian mau nurut kayak mau nurut buku atau nurut gue. Soalnya kayak sebenarnya sama aja ntar hasilnya. Tapi logika gue setiap gue ngerjain, gue pakai yang ini dan bener-bener aja gitu loh. Kayak tetap bener aja. Gimana ya? Kayak cuman dibalik doang gitu loh.
kayak negatif positifnya tuh cuma dibalik doang. Nah, biar gampang makanya gue negatifin yang depan biar gue bisa ngelogikain pertambahan sama penjumlahan ini dengan gampang kayak logika tadi. Kalau misal kalian beli inventory, berarti duit kalian kurang dong, makanya ini negatif gitu aja. Nah, biar gampang kayak gitu. Nah, ini sama nih cash paid for operating expense. Nah, ya udah. Kalian operating expense berarti bahan bakunya operating expense. Kalian dapat operating expense itu udah dari yang awal, dari yang ini, dari yang akhir gitu loh. Jangan ngambil yang difference kalau operating expense. Pokoknya inget ya, yang depan itu kalian nggak boleh ngambil yang difference. Baru yang ada increase, decrease gitu-gitu, kalian baru ngambil yang difference gitu. Nah, itu sama aja. Increase in accrued expense itu positif gitu-gitu. Nah, ini kalian tandanya tuh sebenarnya nggak usah ngapalin, tapi yang mungkin yang cukup agak kalian hafalin tuh komponennya gitu loh. Operating expense tuh komponennya apa yang buat ngurangin? Ada accrued expense, ada prepaid expense payable gitu. Ya udah gitu. Nah, terus salaries nih. Itu increase salaries payable itu ditambah, decrease salaries payable itu dikurang. Kenapa? Ya ini sama aja kayak AP tadi. Kan payable ya. Kalau payable tuh gini nih, kalau gue rangkum sampai ke bawah, itu gini, kalau misal ini aset, itu bertolak belakang. Kalau misal liabilitas, itu pasti searah gitu loh. Apa ya? Searah. Ya searah lah. Kayak lurus gitu loh. Nah, kalian perhatiin deh, ini kan ini, kalau AR kan berarti aset ya, akun residual kan aset. Nah, kalau misal asetnya turun, berarti bertolak belakang dong. Kalau turun berarti positif. Nah, terus kalau payable-payablean itu kalau misal dia naik, itu tetap naik positif gitu loh tandanya. Gue gitu sih caranya biar gampang. Jadi kalau aset tuh bertolak belakang dengan naik atau turunnya, kalau liabilitas itu searah. Kalau misal nambah ya berarti positif, kalau berkurang berarti negatif. Kalau liabilitas ya. Nah gitu. Gitu. Udah sih. Terus kalau misal indirect, ini sebenarnya lebih gampang ya, tapi gak gue masukin sih contohnya. Ntar deh kalau misal ada indirect tuh simpelnya kalian tuh cuman pakai net income gitu loh ntar, dan kayak langsung dijumlahin aja, nggak perlu nih kalian ngebagi-bagi kayak gini, nggak perlu, langsung aja dikurang-kurangin sesuai dengan ini kaidah-kaidah ini, dan special expense tuh ditambah, kalau ada amor ditambah gitu-gitu. Nah, oke, mungkin udah. Ada yang bingung nggak tentang teori-teorinya ini, tentang logikanya deh? Ada yang bingung? Aman kah logikanya? Ini sih yang penting dari sini. Sama kalian tuh harus ngafalin komponennya. Kalau misal supplier tuh komponennya tuh yang buat ngurangin sama nambahin tuh apa aja. Ya berarti akun payable sama inventory gitu. Gitu. Ada yang tanya kah? Aman kah? Tadi gue coba. Ini gimana caranya ya? Gitu. Aman kah guys? Aman lah ya? Harus ya? Ah, ini bisa nih. Begini. Kalau tutupan ya? Ini juga. Nah, aman lah. Aman atau ada yang mau tanya? Aman ya? Oke, aman deh. Ya udah kita lanjut ke yang soalnya, kita masuk ke soal. Nah, besok kalian kalau waktu ujian itu kemungkinan besar pasti soalnya tuh kayak gini sih. Kayak nggak bakal ada tipe lain sih. Kecuali ada tipe lain, tapi tipe lainnya tuh cuman income statement-nya tuh disendiriin. Ini kan digabung nih. Income statement tuh kalau kalian lihat nih sih, ada net income nih. Berarti ini SOVP, balance sheet sama net income tuh kayak digabung satu tabel aja gitu. Ada yang tipe net income itu disendiriin, balance sheet-nya disendiriin gitu, ada gitu.
sesuai aja sih. Kayak tetap aja kalian ntar tinggal nyari difference-nya. Tapi ini difference-nya udah dikasih tahu kan. Ya udah, cari aja difference-nya di sini. Yang ini soalnya udah gue ketik ulang ya. Jadi ya udah ini sesuai soal. Nah, terus soalnya diminta nih. Prepare statement of cash flow for the year ended Desember 21 using direct method gitu. Nah, direct method berarti kan yang ribet ya, yang ribet banget itu tadi. Ya udah, kita direct method kita masukin aja gitu direct method. Nah, mulai dari cash receipt from customer. Apa aja tadi? Sales ya. Bahan utamanya sales. Salesnya berapa? Nah, sales ini kalian tuh ngambil nggak boleh tuh. Kan di sini ada sales nih. Nah, di sini wait. Nah, di sini tuh ada sales kan? Di sini ada sales kan? Nah, kalian tuh nggak boleh tuh ngambil yang 481.900. Nggak boleh. Terus kalian tuh juga nggak boleh ngambil 481.900 ini, nggak boleh juga. Nah, kalian tuh harus masukin salesnya tuh udah net sales gitu. Yang net sales yang tadi loh. Yang mana sih? Yang ini. Yang net sales nih. Sales dikurangi sales return of allowance, dikurangi sales discount. Nah, di sini kebetulan di sini ada nih sales discount. Ya udah berarti kalian harus ngurangin nih. Ini sama ini dulu. Kalian kurangin dulu. Baru kalian masukin ke salesnya. Udah net sales ini, ya udah anggap aja nih perusahaan net sales lah. Net sales gitu. Nah, tapi kalau misalnya di soalnya tuh emang nggak ada sales discount, ya udah kalian ngambil aja sales revenue-nya berapa gitu aja di sini ngambilnya. Nah, yang sudah gue bilang kan kalau depan kita ngambilnya tuh yang baru, yang ini, yang tampil ini. Jangan difference-nya kalau depan. Nah, terus komponen salesnya itu dikurangin apa aja. Ya udah komponen salesnya kan dikurangin AR kan. Nah, di sini kita lihat nih AR, account receivable. Account receivable kan di sini naik kan. Tandanya positif berarti naik. Nah, AR tadi yang gue bilang, AR kan aset. Kalau positif, dia tuh berarti bertolak belakang dong. Dia naik berarti min kan. Ya udah, berarti negatif. Dia naik tapi mengurangin. Soalnya kan di aset sesuai dengan logika tadi. Nah, habis itu ini ada lagi nih rate of. Nah, jujur kemarin tuh kayaknya nggak ada yang balance deh waktu ujian. Nggak tahu sih kalau teman-teman nggak balance ya, gara-gara ada kayak gini-gini loh, kayak ini, kayak additional information, kayak kita tuh sebenarnya belum paham. Ya harusnya udah paham sih, tapi ya susah ngepahamin. Nah, jadi di sini tuh disebutin nih, mana sih? Account receivable write off during 2021 sebanyak 1.800 gitu. Maksudnya write off tuh berarti kan dihapus ya. Jadi kalian punya kalian punya piutang awalnya, tapi waktu akhir tahun, waktu yang tahun 21 ini ternyata ada utang yang nggak tertagih gitu loh. Makanya kalian hapus 1.800. Berarti kalau misal kalian punya piutang, terus ternyata si yang utang ini nggak bisa bayar, gagal bayar gitu. Berarti cash yang bakal kalian dapetin itu nggak bakal dapet dong. Ya soalnya dia bangkrut. Dia bangkrut nggak bisa bayar. Makanya kalian harus ngurangin juga nih write off-nya di sini 1.800. Soalnya tuh masih bagian dari AR gitu loh. Sebenarnya awalnya gue gabung sih, langsung gue gabung ini. Tapi kalau biar kebayang aja, berarti ada write off gitu 1.800. Soalnya ini bakal ngurangin cash kalian gitu. Yang harusnya kalian dapat 1.800 tapi ternyata gagal bayar, makanya dihapus, di write off gitu. Makanya ya udah kalau udah gini tinggal dijumlahin lah. Ini 464.9.400. Kayak jumlahin aja gitu. Kayak tinggal jumlahin. Nah, nih terus selanjutnya cash paid to suppliers. Nah, yang ini kita pakai apa? Kita pakai COGS. Ingat yang depan itu kita ngambil yang paling baru, yang depan, yang COGS nih. COGS. Ini gue gedein aja deh, kan sama aja. Nah, yang COGS nih. COGS yang ini. Kita ngambil yang ini. Kalian jangan ngambil yang ini. Jangan ngambil yang difference. Tapi kita ngambil yang ini. Yang apa namanya? Yang udah akhir gitu. Soalnya yang bakal kita kurangin itu yang akhir gitu. Yang bakal kita kurangin, kita tambah itu yang akhir.
Makanya kita bilang depan. Nah, ini yang gue kasih tahu tadi. Wait. Enggak, gue. Oke. Nah, ini negatifin aja nggak apa-apa. Jadi meskipun di sini tuh positif, itu negatifin aja. Biar logikanya tadi main. Logika yang udah kita bangun dari awal, tadi tuh main. Nah, makanya kita negatifin aja. Nggak apa-apa kok kalian negatifin gitu. Nah, terus apa aja komponen yang ngurangin dan nambah GeoGS? Ada account payable sama inventory. Ya udah kita lihat nih account payable di sini. Mana sih account payable? Account payable. Nah, ini account payable. Dia apa? Dia negatif nih tandanya. Berkurang dong berarti. Nah, sesuai yang teori kita, kalau liabilitas, kalau berkurang, berarti tetap negatif. Nggak dibalik, karena searah. Ya udah kita tulis nih. Nih, kita tulis 107, 100. 107, 100 ya. 107, 100. Soalnya nggak ini kan, nggak, apa namanya, nggak, kayaknya searah, bahkan dikurangin gitu. Berkurang. Nah, terus, yang ini inventory, kita lihat lagi nih inventory. Di sini berkurang juga ternyata, berkurang 72.000. Ya udah, kalau inventory kan berarti aset ya. Aset berarti apa? Bertolak belakang. Kalau misal asetnya turun, berarti ditambah. Ya udah kita tambah nih 72. Tambah 72. Ya udah kita tinggal jumlahin aja. Jumlahin ini, kita hasilnya tuh yang ini. 2648700. Nah, ini nggak apa-apa nih. Tandanya negatif nih. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, terus kita lanjut ke operating expense. Operating expense tuh ya udah operating expense kita sama kayak tadi, operating expense kita ngambilnya dari yang ini. Operating expense ada dong. Wait it. Operating expense. Bentar. Operating expense mana sih? Wih. Bentar. Nah, ini operating expense nih. Nah, operating expense kalian tuh harus ngejumlah sendiri. Kalian tuh harus ngejumlah sendiri. Dari mana? Dari sini nih. Dari rent expense. Nah, kalian tadi kan udah belajar nih di income statement operating expense itu apa aja. Ya udah, berarti kan tinggal rent expense sama utilities expense kan. Pokoknya operating expense tuh kecuali salaries expense. Soalnya salaries expense itu ada sendiri gitu loh bagiannya ntar di employees. Ya udah kita masukin rent expense sama tidak expense. Nah, di sini kan ada nih impairment loss sama depreciation expense sama amortization expense. Nah, kenapa ini nggak masuk? Kenapa ini nggak masuk operating expense? Soalnya ini tuh kayak yang tadi gue bilang, ini tuh nggak mempengaruhi cash kalian gitu loh. Nih misal depreciation expense kalian tuh naik atau bertambah, berarti ada depresiasi kan. Tapi kan yang di depre kan equipment kalian, cash kalian tuh nggak kemana-mana gitu loh. Cuman depre tuh cuman nilainya aja, nilai dari equipmentnya tuh berkurang gitu, tapi nggak cash kalian berkurang. Makanya operating expense tuh kita masukin aja yang berhubungan dengan cash kalian aja, yang dengan cash. Nah, kalau rent expense, utility expense kan berarti kalian bayar ya, bayar sewa sama bayar utilities kan. Berarti ada pembayaran di situ. Makanya tuh yang berpengaruh terhadap cash. Kita masukin. Berapa sih? Kita masukin. Jadi ingat ya, yang depre itu jangan dimasukin. Depre, kok gini? Depre itu jangan dimasukin. Soalnya depre itu nggak berpengaruh terhadap cash. Depre, impairment, amortisasi itu sama aja. Pokoknya ini simpelnya tuh penurunan nilai lah. Impairment, depresiasi, amortisasi itu penurunan nilai. Nah, yang pengaruhin apa? Ternyata prepaid expense. Nah, di sini ada nih prepaid expense nih. Berkurang kan? Nah, kalau ini kan prepaid expense ya. Prepaid expense itu biasanya tulisnya tuh prepaid expense payable gitu. Prepaid expense payable. Nah, iya, prepaid expense payable kadang atau prepaid expense doang. Ya udah, berarti kalau liabilitas atau expense itu sama aja searah gitu. Jadi kita tambahin aja. Masukin.
difference-nya. Jadi kita tinggal jumlahin 62.400. Nah, terus ada cash paid for employees. Nah, ini tadi kenapa salaries expense ini nggak kita masukin ke operating expense? Karena ini ada bagiannya sendiri di sini. Kita butuh nih salaries expense gitu. Makanya kita sindirin aja. Nah, udah salaries expense ambil aja di sini angkanya dari yang awal nih. Masukin di sini. Masukin sini. Oh ya, ingat ya, yang ini negatifin semua ya, yang depan. Kayak kalau logikanya tadi. Nah, terus yang mempengaruhi apa? Salaries payable. Kayak kalau payable apa? Decrease kan. Kalau di sini dicari deh salaries payable. Nih ada nih salaries payable decrease dia 4.000. Kalau decrease berarti tetap dikurangin karena liabilitas gitu. Gitu. Jadi pokoknya aset bertolak belakang, liabilitas searah gitu aja. Nah, dikurangin dah, tinggal ngejumlahin ini, coba. Nah, terus interest nih. Interest expense kita ada kan di sini interest expense. Interest expense. Mana sih? Ini yang bikin lama, sebenarnya bikin lama cash flow tuh kalian harus cari gitu loh guys. Harus cari, nah ini ada nih, harus cari akunnya. Nah, ini ada kan interest expense 184.800. Pokoknya yang depan tuh kalian, yang ini yang ngambilnya jangan difference. Gue ulang-ulangin soalnya kalau misalnya difference tuh kita nggak balance, salah gitu loh. Udah kita masukin aja depan ini. Nah, harusnya tuh ada komponen lagi kan, tapi ada komponen interest payable, tapi di sini nggak ada interest payable, ya udah anggap aja 0 gitu. Nggak ada, berarti tetap ini 184. Nah, yang terakhir kita ada income tax cash paid from income tax gitu. Nah, komponennya apa? Income tax expense. Ya udah kita ambil aja di sini. Income tax expense bisa ada nih 150.000. Ambil. Masukin. Nah, kok yang ngurangin nambah apa? Tax payable dong. Di sini kita lihat nih tax payable-nya. Tax payable-nya tuh nambah nggak atau berkurang? Ternyata nambah. Kalau nambah, payable nambah, berarti tetap positif. Sesuai searah. Logikanya gitu. Udah, kita tinggal nambahin aja gitu. Dapatlah, baru dapat nih net cash flow provided by operating activities. Udah kita, nah kenapa ini gue bilang tadi gak apa-apa negatif nggak apa-apa ya, soalnya kalau kalian negatif ya kalian tinggal ngejumlahin aja, ngejumlahin ya sama aja sih kayak logika matematika aja, kayak kalian jumlahin aja ini ke bawah gitu, gitu. Hitungnya 660 600. Udah nih operating activities sudah kelar. Kita lanjutlah ke yang kedua, investing. Nah, di investing, tadi gue bilang kalau investing tuh kita fokusnya ke apa? Fokusnya ke net income. Fokusnya ke non current asset nih. Nah, non current asset apa aja? Ya udah pasti ada vehicle kan. Nah, tapi kalau misal di sini kalian lihat nih, kalau biasanya tuh kalau non current asset tuh ada faktor yang mempengaruhi gitu loh di additional information-nya, seringnya gitu. Nah, di sini disebutin nih, the company purchase new vehicle 426. Ya udah berarti purchase kan 426. Nah, kalau purchase kalian beli vehicle. Ya udah berarti kalian ngeluarin duit dong. Kalian ya udah langsung aja logika, kalau kalian ngeluarin duit berarti dikurangin 426. Negatif 426. Kalian ngeluarin duit. Kalau soalnya kalian beli kendaraan. Ya kendaraan. Nah, di sini sebut lagi nih di nomor 2. The company sold an equipment that cost 150.000 dan ACCDP-nya 100.000. Nah, ini angka 37 tuh dari mana? Dari sini. Nah, jadi kalian tuh harus ada hitung-hitungannya kalau investment. Nah, dia dibilang nih, dia sold-nya tuh 150.000. Terus ACCDP itu 100.000. Berarti book value dia 50.000 dong. Jadi waktu dijual, equipment itu nilainya tuh tinggal 50.000 gitu. Kalau nggak, tinggal 50.000. Nah, ternyata di soal kita itu ada tuh gain atau loss on sell plan asset gitu. Ternyata di sini loss dia 13.000.
Ya udah, berarti dengan apa ya? Dengan equipment kalian yang aslinya tuh nilainya tuh 50.000, ternyata kalian loss, rugi 13.000. Rugi 13.000, iya. Berarti cash yang kalian dapetin 37.000 doang dong. Kak, kalau misal kalian loss, berarti kalian cuma dapat cash 37.000 doang karena kalian loss dari 50.000. Lossnya 13.000 dari 50.000. Berarti kalian cuma dapat duit 37.000. Harusnya kalian yang dibayar 50.000. Ternyata si pembeli ini nggak mau bayar 50.000, maunya bayar 37.000. Ya, berarti kan rugi dong. Harusnya kalian dapat 50.000 tapi dapat 37.000 doang. Ya udah, berarti loss 13.000 kan, berarti yang kalian terima cuma 37.000. Makanya di sini size of equipment-nya tuh 37.000. Kalian dapat duitnya itu cuma 37.000 doang gitu. Nah, terus sama hal dengan investment nih. Mana sih investment? Bentar. Nih, size of investment. Investment ini kita kan kalau ini equipment, kita udah dikasih tahu kan kalau misal dijualnya 150.000. Nah, kalau investment kalian harus ngitung di sini investment. Nih, investment kalian tahun 2020 sama 2021 itu ada gap gitu loh. Ada yang hilang 22.100. Berarti kalian ngejual investment kalian dong 22.100. Nah, makanya di sini anggap aja short gitu 2.200. Terus di sini juga disebutin nih, kalian jual investment ternyata rugi juga nih, rugi 2.200. Ya udah, kalian tulis nih rugi loss investment 2.200. Berarti kalian cuma nerima duit 19.900. Ya udah, masukin lah di sini 19.900. Udah, tinggal notalin deh ini. Hasilnya negatif 369 100. Gak apa negatif, ya udah biarin aja negatif. Emang negatif. Terus yang terakhir kita financing. Kalau financing itu kita tadi tuh. Nih, kalau financing kita lihat aja non current liabilitas sama equity-nya. Ya udah, berarti sini kan ada interest payable. Nah, di sini ada increase bank payable. Ini dapat dari mana angkanya? Kita lihat nih di sini. Dari urutan akun ini, kalian cari tuh yang kemungkinan non-current liabilities yang mana. Ini dong, bank payable dong. Nah, ternyata di sini sih. Increase 32. Ya. Nah, di sini ternyata kalian tuh ngutang gitu loh. Selama tahun 2020, akhir tahun 2020 sampai akhir tahun 2021, ternyata utang kalian malah nambah nih ke bank. Berarti kalian dapat duit dong. Dapat duit 23.500. Nih, payable-nya kan nambah. Sesuai konsep tadi juga, kalau payable nambah, berarti kalian dapat duit. Makanya di sini positif 2353 gitu. Nah, di sini sebutin lagi nih. Ini yang ternyata yang non current liabilitas cuman bank payable doang kan. Berarti kita cari di ekuitasnya. Di sini sebutin cash dividend declared and sum is paid from 2021. Jadi dividen tunai itu diumumin dan dibayar, tapi yang dibayar tuh cuma sebagian doang, nggak semua, belum semua gitu, kayak sebagiannya aja yang dibayar. Nah, ini agak ribet, kita harus cari dulu nih. Jadi gimana ya? Ini rumusnya nih. Jelasnya biar gampang ya. Nah, jadi return earnings itu didapetin dari ini. Sebenarnya base-nya tuh kayak gini nih. Bentar. Base-nya tuh return earning RE itu didapetin dari net income dikurangin dividen. Return earnings yang dulu ditambah net income dikurangin dividen.
Ini basicnya tuh kayak gini. Ini dipakai terus ya sampai AKL, sampai apapun deh, akun-akun. Return earnings yang akhir, yang ending, itu sama dengan return earnings beginning ditambah net income dikurangin dividen. Itu caranya. Nah, di sini return earnings-nya itu kenapa gue tambahin dividen payable? Ya soalnya di sini tuh ada dividen payable guys, dividen payable. Gimana gue jelasinnya? Dividen payable tuh kan berarti dividen yang belum kalian bayar kan? Kayak masih utang kalian tuh, harusnya kalian bayar dividen ke orang-orang nih, tapi kalian masih utang, nggak belum kalian bayar, makanya itu ditambah dividen payable gitu. Nah, apa nih? Nah, terus ya udah kita masukin aja nih. Nih, berarti kita cari ini dong, cari payment of dividennya dong. Kita cari berapa sih waktu tahun itu kita ngebayar dividen, berapa duit yang kita keluarin buat bayar dividen. Kita cari nih dividennya. Kita ngebalik rumusnya ini. Ngebalik dividennya sama dengan return beginning ditambah net income dikurangin RA ending dikurangin dividen payable gitu. Ketemunya 163.000. Nih, kita coba ya. Return earnings awal, mana sih return earnings? Return earnings awal, ya? Ditambah net income. Net income yang ini ya, kita net income ini dikurangin return earnings akhir, dikurangin sama dividen payable. Dividen payable yang ini, yang difference. Maksudnya bener ya? Kok salah? Bener nih. Bener nih, 163 nih. Gitu. Jadi tinggal masukin rumus aja. Gitu guys. Ya udah masuk 163 gitu. Nah, kenapa negatif? Ya soalnya kalian ngebayar dividen, makanya kalian berkurang cash-nya, makanya negatif. Jumlahin deh. Nah, ini nih saat-saat penentuan apakah cash flow kalian benar atau enggak, di sini penentuannya. Kalian harus ngejumlahin nih antara ini dijumlahin sama ini, dijumlahin sama ini. Mana sih angkanya? Nah, ketemunya ini 363.800. Nah, angka ini harus sama dengan difference-nya ini. Harus sama difference cash-nya ini. Nih, angka mana sih? Ini harus sama difference cash gitu. Kalau nggak sama, berarti nggak balance ya. Berarti ada yang kalian salah hitung gitu. Gitu. Makanya kayak cash flow ini cukup susah ya. Dan bobotnya gede banget cash flow. Ya at least kalian udah ngelarin gitu loh kalau ujian. Udah ngelarin sampai financing. Ya meskipun nggak balance. Ya udah biarin aja deh, nggak apa-apa. Pokoknya kalau besok kalau ujian cash flow. Ini gue pribadi ya. Kalau gue udah ngejalan cash flow. Terus nggak balance. Udahlah. Gue tinggal. Nggak bakal gue koreksi lagi. Soalnya kalau kalian koreksi lagi. Kalian bakal habis waktunya. Nggak bakal keburu ngejalan yang lainnya. Gitu. Oke, ini cash flow udah selesai. Apakah ada yang bingung tanya tentang cash flow-an ini? Aman kah? Buka aja Mas. Bisa lama ya. Aman kah, guys? Aman lah ya, harusnya. Gak ada yang tanya. Ini chat apa nih? Oke. Guys, beneran aman kah? Gue takut kalian diem doang, tapi takut tanya. Tanya aja, Gue pengen nanya dong satu dong. Oke. Kalau bad debt expense masuknya di mana lu? Saya kemarin tuh di pretest tuh ada soal masuk bad debt expense sama write off, terus kayak jawabannya temen gue ngasih jawaban bener tapi gue nggak ngerti gitu. Bad debt expense. Iya, lu mau gue kirimin contoh soalnya yang dari pretest. Ada satu kemarin. Itu soal di mana pretest? Itu apa di cash flow bad debt expense? Iya. Ini gua kasih ke line ya. Oke. Bentar, gue juga pikir bentar. Bad debt expense. Bentar. Itu soalnya jawabannya
kemarin gue jawabnya 25.000 increase terus bener, tapi gue nggak ngerti kenapa. Bentar. Lu udah kirim? Oh iya. Oh, bad debt expense tuh itu sama aja sih, sama kayak written off gitu loh. Jadi bad debt expense tuh apa ya? Bad debt expense tuh beban piutang yang nggak tertagih kan. Nah, tapi kenapa itu hampir sama kayak written off? Ya soalnya kalian tuh yang kalian hitung itu bukan bad debt expense-nya, tapi berapa sih piutang yang kalian ilangin gitu loh dalam paruh itu. Makanya itu written off-nya tuh 1.800. Nah, ini bisa aja nih model soalnya tuh kayak gini. Misal di sini nih, misal gue tambahin di sini. Ada misal bad debt expense gitu. Ini ntar gue ini ilmu ini ingetan gue doang ya, tapi kalau misal ntar gue salah gue konfirmasi lagi deh. Tapi seingat gue gini, expense. Nah, itu misal ada berapa ya? 25. Di sini ini soal yang di itu ya, yang di itu loh. Yang apa namanya? Di mana? Di soal lu tuh kalau misal 10.000. Berarti kan ini kan difference-nya kan 15.000 ya. Iya kan? Berarti bad debt expense itu tuh muncul gara-gara ada piutang yang nggak kalian tagih gitu loh. Kayak simpelnya gini deh, kalian kan tahu nih ACC depreciation sama depreciation expense kan. Nah, ACC depreciation itu kan gabungan atau penjumlahan dari beberapa depreciation expense kan, ya nggak? Nah, bad debt expense ini sama aja kayak misal sama kayak accumulate depreciation expense. Bad debt expense itu accumulate dari rate of piutang gitu. Di sini kan berarti di sini kan ini ya, Max. Di sini kan apa namanya? Ini kan kelihatan nih. Di sini berarti di tahun ini ada piutang yang nggak dibayar lagi 15.000 gitu. Makanya di sini difference-nya 15.000 kan. Nah, kenapa? Berarti dia increase kan piutang. Berarti kalau piutang increase, berarti tadi apa logikanya? Kalau piutang increase, aset, berarti kan negatif kan? Makanya di sini negatif gue. Ini bisa aja gue tulis nih, increase in bad debt expense, juga sama aja gitu. Jadi maksudnya tuh di sini, di from customer. Gitu. Makanya dia increase. Makanya dia increase kalau di soal lu ya. Kalian nggak tahu sih, Max, tarik juga di share deh soalnya. Gitu. Masih bingung nggak, Max? Ngerti. Oke. Jadi sama aja ya. Kayak bad debt expense tuh seinget gue ya sama kayak ACCDP logikanya. Gitu. Ada yang tanya lagi nggak, guys? Ini cash flow agak tricky sih. Yes. Sebelum kita lanjut, sebenarnya 2 soal selanjutnya pendek-pendek sih. Makanya gue mau memastiin aja di sini cash flow-nya aman nggak. Soalnya cash flow tuh gede banget bobotnya. Tau gue ya. Gitu. Nah, ya dah. Ini mungkin kalau kalian belajar, nggak tahu ya. Jadi kalau kalian belajar kemana gitu, terus ditulis nih di sini ternyata positif nih COGS-nya, operating expense positif, gitu-gitu. Itu juga nggak apa-apa, bukan nggak ada yang salah. Yang ngejelasin juga nggak salah gitu. Tapi kalau positif, setelah logikanya tuh kayak gini, kayak dibalik lagi gitu loh. Kayak negatif, terus kalau dikrisin AP itu jadi positif. Nah, logika kalian berubah lagi ntar gitu. Jadi kan harus apa ya? Harus konsisten gitu loh. Logikanya kalian mau pakai yang mana? Logika berpikirnya.
ada tuh temen gue yang pakai yang depannya positif. Ya udah logikanya berarti dia jago yang kalau misalnya dikirisin AP tetap positif, nggak negatif gitu. Jadi yang tanda-tanda positif negatif itu tergantung depannya. Kalau depannya negatif ya berarti kayak gini. Kalau misalnya depannya positif berarti tinggal ngebalik aja, yang belakang juga dibalik-balik. Dan itu kalian harus ngubah lagi logika berpikir kalian. Ya cukup susah sih. Makanya gue kenapa gue bikin negatif, soalnya ada kesimpulan ini loh. Gampang gue. Kalau misal aset gue tolak belakang, kalau liabilitas searah gitu aja. Ada logika ini, jadi gue bisa lebih cepat ngerjainnya kalau gue negatif. Meskipun dibikin gitu tetap sama aja ntar hasilnya. Gitu. Oke, ada yang tanya nggak lagi? Aduh, hilang nih. Bentar, dia mau. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Gak ada yang tanya nih lagi selain Max. Oke deh, kalau nggak ada yang tanya, gue anggap aman ya. Ntar kalau misalnya nggak bisa, masa kayak misal masih bingung, boleh kok tanya-tanya. Entah lewat mana, lewat AD yang ada spamnya juga gak apa-apa, ntar disampaikan ke gue. Oke, kita lanjut nih, adjusting entries. Ini jujur sangat have fun sih. Masa fun aja ngerjainnya nggak terlalu pressure kalau adjusting entries. Nah, ini soalnya nih. Berikut saldo beberapa akun neraca percobaan PT Stars per 31 Desember 2022. Nah, kayaknya kalian ya udah gini, sebenarnya nggak usah kalian baca banget lah ininya. Yang penting tuh ini ya, soalnya. Kalau adjusting entries. Disebut ini, masa manfaat peralatan adalah 20 tahun tanpa nilai sisa. Penyusutan berdasarkan metode garis lurus. Udahlah, kalian tinggal metode garis lurus aja. Kayak di PA. Berarti apa? Berarti kan depreciation expense terhadap ACC Depre dong. Nih. Depreciation expense terhadap ACC Depre. Ya udah kayak depresiasi biasa jurnalnya. Senilai berapa? 126 ribu. Itu dari mana? Ya udah kita hitung aja nih. Kita hitung nih, berarti dia kan yang menyusut kan peralatan ya. Peralatannya berapa nih di di trial and balance-nya? Peralatannya mana sih peralatan? Bentar, mana sih? Ini peralatan 2520. Ya udah kita inilah 2520 dibagi berapa? Ya udah berarti kan dibagi 20 dong. 126. Kita gitu aja. Berarti setiap tahun peralatan itu disusutin 126.000. Gitu. Next, yang B, hutang bunga atas hutang obligasi adalah 45.000. Udah gitu tinggal masukin lah jurnalnya. Kalau ada hutang-hutangan berarti yang didebit apa? Ya udah berarti obligasi ya, berarti bonds payable dong. Bonds payable. Bond expense. Interest expense bunga ya, interest expense. Nah, terus yang di kredit apa? Interest payable. Soalnya kan kita utangnya tuh utang bunganya doang kan, utang bunga kan. Nah, makanya interest expense. Berapa? Ya udah senilai soal yang disebutin 45.000. Gitu. Simple. Lanjut, asuransi yang belum jatuh tempo pada 31 Desember 22 adalah 36.000. Nah, di sini nih, ini ada agak tricky ya. Soalnya disebut ini asuransi yang belum jatuh tempo. Nah, sedangkan asuransi kita di sini asuransi mana sih asuransi? Nah, asuransi di Badan Muka kita 90.000. Nah, disebutin asuransi yang belum jatuh tempo, itu 36.000. Berarti yang udah jatuh tempo berapa? Nah, itu yang kita masukin, bukan yang belum jatuh tempo, tapi yang udah jatuh tempo. Nah, udah kita kurangin aja jurnalnya. Jurnal kayak biasa ya, prepaid expense terhadap prepaid insurance. Iya, prepaid insurance terhadap prepaid insurance. Nah, insurance expense sih. Prepaid insurance expense terhadap prepaid insurance. Sebesar apa?
Ya udah kita kurangin aja nih. Ntar gue hitamin dulu aja. Nah, 54 itu dari mana? Dari sini. Dari 90.000 dikurangin yang belum jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo berapa? 36 dong. 36.000 sesuai soal. Udah berarti 54. Insuran SP-nya 54, privat insuran 54. Gitu. Nah, terus yang D, sewa dibayar di muka sebesar 540.000 melingkupi 6 bulan dari tanggal 30 November sampai 31 Mei 2023. Nah, berarti ini kan 6 bulan ya, 6 bulan. Berarti ini sewa dibayar di muka sama aja, sewa dibayar di muka, rent expense terhadap rent expense terhadap prepaid rent. Kan sewa dibayar di muka. Nah, berapa ininya jumlahnya? Nah, ini kan gitu aja biar tahu dulu. Nah, ini 90.000 dari mana? Di sini. Dari sewa dibayar di muka itu 540.000. Nah, masanya berapa? Masa sewa dibayar di mukanya 6 bulan kan? Tetapi kita tuh disuruh buat adjusting entries itu sampai akhir tahun. Nah, kalian bayar sewa dibayar di muka itu waktu tanggal 30 November 2022. Nah, dari tanggal itu ke akhir tahun berarti 1 bulan dong. Tinggal bulan Desember doang yang udah kalian bayar. Gitu. Nah, makanya udah kalian bayar. Iya, udah kalian bayar, udah kalian lalui lah. Nah, berarti caranya 540.000 dikali 1/6. Hasilnya 90.000. Gitu. Ini kan cuma 1 bulan kan, kalau misalnya sampai akhir tahun. Makanya kita ngitung satu aja. Satu bulan doang. Gitu. Nah, terakhir, beban gaji belum dibayar. Nah, ini gampang lah. Beban gaji berarti kan wages tergantung sih. Ini apa mintanya? Mintanya dia salaries expense. Berarti kan salaries payable, salaries expense terhadap salaries payable. Berapa? Ya udah dikasih tahu kan 66.000 itu. Langsung 66.000. Udah gini aja soal nomor 4. Untung sumpah ini kenapa pendek ya? Nggak tahu gue. Tapi ujian ini 15% loh. Kalau ini kayaknya bonus dari Depak dikasih kayak gini. Jadi ya kalian harus bisa lah adjusting entries. Ini PA juga udah diulang-ulang terus kan adjusting entries. Oke, di sini ada yang mau tanya nggak? Adjusting entries. Adjusting entries tuh pokoknya debitnya tuh mostly expense gitu loh guys. Debitnya tuh expense gitu lah. Interest expense, insurance expense, debitnya gitu. Ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita soal terakhir. Udah 33, udah agak mepet ya. Oke, next lah ya. Nah ini soal yang revenue recognition. Nah jujur soal revenue recognition ini gue dulu nggak terlalu jago ya. Soalnya kayak menurut gue nggak tahu lah. Ini soalnya tuh beda-beda gitu loh. Beda-beda tipenya. Dan gue agak susah memahaminya. Nah ini besok ujian gue nggak tahu. Tapi dulu ujian gue revenue recognition tuh ada 2. Soalnya ada 2. Tapi ini gue ambil 1 aja. Yang gue kerjain agak yakin. Nah, kenapa 2? Soalnya kalau kalian ingat, kalian kan revenue recognition tuh dua pertemuan kan, pertemuan 6 sama pertemuan 7. Makanya kayaknya dikasih 2 gara-gara itu deh. Ya udah, dikasih 2. Nah, ini gue yang ambil yang ini. Nah, ini kita baca dulu deh. PTA adalah perusahaan yang produksi peralatan-peralatan. Produk-produk PTA berkisar dari mesin otomasi yang sederhana hingga ke sistem yang kompleks yang berisi berbagai komponen. Harga jual berkisar dari 250.000 sampai 1,75. Dan harga tersebut sudah termasuk pemasangan dan pelatihan. Nah, sebenarnya konsep revenue recognition tuh kayak apa ya? Kayak pendapatan apa ya? Kapan sih pendapatan itu kita akuin gitu? Nah itu intinya konsepnya di situ, tapi agak emang cukup kompleks. Nah di sini ini garis bawain dulu ya. Harga tersebut sudah termasuk pemasangan dan pelatihan. Nah proses pemasangan tidak termasuk perubahan fitur dari peralatan tersebut. Ya udah ini tambahan aja. Nah kita baca nih, ini yang penting. Nah, PTB membeli peralatan dari PTA seharga 1,5 dan memilih PTA untuk memasang peralatan.
PTA mengenakan biaya yang sama untuk peralatan untuk peralatan yang dijual. Terlepas apakah PTA melakukan pemasangan atau tidak, beberapa perusahaan melakukan pemasangan sendiri gitu. Ya, menggunakan data pasar, PTA menentukan bahwa biaya pemasangan diestimasi memiliki harga terpisah stand-alone-nya tuh 100.000. Jadi tadi kita disebutin kan kalau misal sebenarnya bandelnya PTA itu udah termasuk biaya pemasangan dan perawatan kan. Pemasangan dan pelatihan. Tapi PTA tuh juga menentuin nih biaya pemasangan sendiri yang stand alone itu 100.000. Terus harga pokok peralatannya itu 800.000. Terus yang kedua, biaya untuk pelatihan diestimasi sebesar 50.000. Nah, ternyata ini ada nih stand alone pelatihannya itu 50.000. Ternyata harga kalau misal lu pelatihan doang itu 50.000. Nah, itu 50.000. Terus PTB diwajibkan sebesar 1,5 ketika pelatihan tersebut dikirim dan terpasang. Gitu. Nah, terus pelatihan terkait dengan peralatan dimulai ketika pemasangan telah selesai dan berlangsung selama 5 bulan. PTA mengirimkan dan memasang peralatan pada tanggal 30 September 2022. Peralatan memiliki masa pakai 10 tahun. Nah, terus soalnya kita baca nih. Apakah apa aja kewajiban dan pelaksanaan pelaksanaan untuk tujuan catatan akuntansi penjualan peralatan tersebut. Jadi maksud soalnya tuh ini loh, kayak apa sih kewajiban PTA yang bakal kalau misal PTA itu servisnya atau peralatan itu dibeli oleh PTB, PTA tuh kewajiban yang harus mereka kasih ke PTB itu apa aja sih? Nah, di sini udah disebutin nih tadi, performance obligation-nya tuh ada automated machinery, mesin otomasi, terus ada installation service-nya juga, dan ada training-nya. Makanya nih, ini jawaban nomor 1. Kayak kewajiban apa aja sih yang harus PTA lakuin nih buat PTB yang udah ngebeli peralatannya secara bundle gitu. Nah, di sini, ini nih, apabila ada lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, bagaimana pembayaran sebesar 1,5 dialokasikan di antara baik komponen? Nah, jujur ya, kalau misal soalnya besok ujian persis kayak gini, kemungkinan besar jawabannya template kayak gini loh. Gue dulu dibilangin astus gue kayak gini, kayak gitu. Jadi kayak agak template sebenarnya. Nah, di sini kita masukin lah, ini kan bundle price-nya udah ada kan, 1,5 dia ngejual. Nah, di sini automation machinery-nya kan 1,5 juga. Nah, instalasi service itu tadi disebut 100, training session-nya 50.000. Nah, terus totalnya berapa? Totalnya kita totalin 1,650. Nah, ini kita tuh harus ngalokasin. Jadi dari bundle price ini berapa sih kayak mesin otomasi itu kalau misalnya di bundle price itu nyumbang berapa revenue itu nyumbang berapa. Berarti kita tinggal kayak nge-allocate gitu loh. Nah, ini dari mana? Dari sini. Dari automation machinery dibagi 1,6 totalnya dikali bundle price-nya gitu. Jadi 1.363 itu. Ini sama aja. Ini dibagi jumlahnya dikali bundle price-nya gitu. Ini sama aja. 50.000 dibagi 1,6 dikali bundle price-nya. Nah, berarti ini jumlahnya harus sama bundle price gitu. Kalau udah sama berarti benar. Ini logikanya tuh kayak kalau misal dijual sendiri-sendiri ya. Kalau misal dijual sendiri-sendiri itu si mesin otomasi itu bakal nyumbang pendapatan ke kita itu 1,5. Ngejual sendiri kalau instalasi di servis sendiri tuh instalasi itu dijual sendiri 100. Tapi kan si PTA tuh ngebandel ketiga ini. Nah, ya udah kita cari tahu aja berapa sih kontribusi mesin ini, instalasi ini sama training ini di dalam bundle ini. Makanya kita harus cari nih alokasinya berapa aja. Biar sama nih 1,5 juta. Gitu logikanya. Yang B. Ini kayak udah agak template sih, ini template sih harusnya.
kayak gini pasti. Gitu. Nah, terus yang ketiga, buat air jurnal untuk PTA untuk pengaturan pendapatan pada 30 September 2022 dengan asumsi PTA menerima pembayaran ketika pemasangan telah selesai. Nah, pemasangan telah selesai. Oh ya. Ya udah, ini tuh saya tinggal masukin aja sih, masukin angka dari yang udah kalian cari. Nah, kalian dapat cash dong. Kalian kan dibeli kan peralatan kalian. Dia dapat cash 1,5 sesuai bandelnya. Sales di sini 1,363 nih, sama service revenue 90.000. Nah, ini kayaknya ini gue harus revisi deh. Ini harusnya tuh udah belum. Ini tuh masih akan karena dia tuh disebutin nih pembayaran ketika pemasangan buat air jurnal untuk pengetahuan pendapatan. Asumsi PTA menerima pembayaran ketika pemasangan telah selesai gitu. Jadi di sini tuh dia masih trainingnya tuh ini nih, pelatihannya. Mana sih pelatihan tadi? Pelatihan. Nah, pelatihan terkait dengan peralatan dimulai ketika pemasangan telah selesai gitu. Nah, berarti kan pemasangannya tuh belum selesai ya. Kayak ini kan jurnal yang kalian buat waktu kalian nerima duit, bukan waktu pemasangan telah selesai. Makanya ini service revenue, ini training. Soalnya masih gitu loh, masih belum bisa kalian akuin, masih service revenue-nya. Maka trainingnya tuh masih belum kalian bisa akuin lah. 45 ini. Masukin aja di sini. Nah, COGS jangan lupa ini ngetik nulis jurnal COGS sama inventory kan di sini sebutin nih harga pokok peralatan atau COGS-nya 800, ya udah ketik aja 800. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lupa nulis ini kayaknya nggak terlalu ngeluarin banyak deh. Soalnya kayak kalau misal revenue recognition tuh fokusnya tuh di sini loh concern-nya, bukan di sini. Ini mah PA ya. Nah, terus tanggal 31 nih buat ayat jurnal untuk PTA untuk mengakui pendapatan. Nah, di sini nih di tanggal 31 baru tuh diakuin tuh pendapatan training. Diakuin berapa? Diakuin 27,273. Ini dari mana? Dari sini. Training kan nih. Training tuh dilaksanakan selama 5 bulan. Nah, sedangkan peralatan selesai itu 30 September. Berarti masih ada berapa bulan tuh sampai akhir tahun? September, Oktober, November, Desember. Masih ada 3 bulan. Ya udah berarti dari ini 45 ini dikali 3/5. Soalnya kan masih ada 3 bulan, sedangkan trainingnya itu berlakunya 5 bulan, tapi 3 bulan udah dilakuin, ya udah kita anggap aja. Gini, berarti 27,273. Service revenue kita balik aja, terus kita akuin jadi pendapatan nih, service revenue training, 27,273. Gitu guys, udah sih, udah selesai. Apakah ada yang bingung? Ada yang mau tanya nggak? Tentang revenue recognition ataupun yang tadi lah. Ada yang tanya kan? Aman kah? Aman kah guys? Tanya aja guys. Ini gue tunggu sampai berapa ya? Jam berapa sih? 45 lah ya. 45 kalau ada yang mau tanya silakan guys. 45. Ini gue sambil review lagi ntar. Cash flow, SOVP. Oh ya, gue mungkin jelasin ini nih. Kalau gue highlight. Nah, sebenarnya ya, kalau besok kalian belajar AK2 itu loss on impairment itu tuh bisa masuk OCI harusnya ya. Harusnya tuh bisa masuk harusnya. Soalnya kalau loss on impairment tuh ada dua metode, bisa dicatat sebagai fair value FVTPL, fair value profit or loss, sama fair value OCI. Tapi gara-gara ini tuh dimintanya tuh income statement doang, jadi kita nggak diwajibin ada OCI dong. Ya udah, jadi gue asumsiin ini tuh masuk ke other expense, bukan masuk ke OCI. Tapi biasanya itu jarang sih. Tapi yang biasanya masuk nih, other OCI itu apa aja ini? Yang masuk tuh pasti 5 ini loh. Kalau ada di apa namanya? Di soal kalian besok,
kalian harus ada lagi nih jurnal di atasnya net income tuh ada lagi jurnal other comprehensive income. Bukan nih, di sini di bawahnya net income harus ada jurnal lagi. Jurnal harus ada baris lagi buat ngehitung ini other comprehensive income-nya. Kalau ada survei revaluasi itu harus kalian masukin. Revaluasi itu kayak penilaian ulang gitu loh. Kayak misal kalian punya bangunan atau punya apa tuh ada penilaian ulangnya. Pasti kan ada gap-nya, ada selisihnya. Nah, itu yang kalian masukin tuh. Terus keuntungan atau kerugian aktuarial atas program manfaat pasti. Ini kayaknya belum nyampe kalau misalnya K1. Terus yang keuntungan kerugian selisih ke kurs atau penjualan mata uang asing. Ini maksudnya tuh kalau misal ada transaksi dengan mata uang asing, kan pasti ada selisih ya. Kayak pasti ada lah, gue gak tahu selisihnya apa, tapi kadang tuh ada selisih-selisih gitu. Nah, itu bakal masuk juga ke OCI. Nah, terus ada lagi keuntungan kerugian bagian efektif atas lindungan nilai arus kas. Nah, ini nggak ini advance banget sih. Ini di AKL 2, ntar besok nggak usah terlalu pusing ini. Terus yang kelima, keuntungan kerugian pengukuran kembali atas instrumen aset yang tersedia untuk dijual. Nah, ini juga selisih-selisih gitu, pengukuran kembali kayak hampir sama kayak revaluasi. Tapi ya mirip-mirip gitulah. Pokoknya 5 ini ingat-ingat ya, ini pasti masuk ke OCI gitu. Kalau masuk kalian tinggal nambahin di sini. Iya, harusnya di sini sih. Di bawah net income. Kita kalian masukin, terus ada ntar judulnya terakhir other comprehensive income gitu, bukan net income doang. Nah, di sini kalian juga harus ubah nih judulnya comprehensive income statement gitu. Ada yang mau tanya lagi guys? Ada atau udah kali ya? Udah kali ya? Udah mau maghrib juga, kalian mungkin mau ngabuburit atau cari takjil yang bagian puasa. Oke guys, bentar, stop screen dulu nih. Oke, thank you buat yang udah join Spamen AK1 kali ini. Sorry banget kalau misalnya gue kecepatan ngajarnya atau misalnya agak nggak jelas. Kalau misalnya masih ada yang mau tanyain aja ke Adi dulu. Ntar kalau ada punya nomor gue langsung tanyain gue gak apa-apa. Lain gue gak apa-apa langsung tanyain gue. Kalau misalnya nggak punya ya tanyain aja ke Adi gitu, nggak apa. Oke, thank you banget guys. Sorry banget kalau misalnya kecepatan dan mepet-mepet maghrib. Semangat UTS-nya dan semangat yang puasanya bagian puasa. Thank you. Thank you, Ki. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Thank you, Luke.